Selamat datang kembali. Jadi pada video ini saya akan buat proyek panel server. Proyek ini akan dibangun dengan teknologi Svelte dan Rust. Teknologi Svelte akan menghasilkan website yang akan berguna untuk pengguna berinteraksi dengan sistem. Kemudian Rust dipakai untuk backend sistem. Seperti itulah gambaran dari proyek ini. Jadi langsung aja aku mulai eksekusi. Hal pertama yang aku lakukan adalah membuat folder proyek. Ini aku namai dengan Pepa. Setelah itu, lakukan inisialisasi proyek Svelte. Template yang dipilih adalah SvelteKit minimal dengan bahasa TypeScript. Kemudian tambahan yang perlu diinstal adalah Prettier dan Eslin untuk formatting kode. Lalu Vitesse untuk testing proyek. Tailwind CSS sebagai library styling website. Terakhir, SvelteKit adapter agar setelah ini kita bisa mengonfigurasi adapter yang dipakai pada proyek SvelteKit ini. Berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan konfigurasi tambahan yang barusan dipilih. Untuk konfigurasi Vitesse, aku nyalakan semua jenis testing. Kemudian terkait Tailwind CSS, menurutku nggak ada yang perlu dipilih karena nanti aku akan bikin komponen UI secara manual. Kemudian untuk SvelteKit adapter, aku perlu pilih yang static. Tujuannya adalah agar output dari proyek Svelte ini berupa single page application atau SPA. Artinya, nanti outputnya akan berupa file HTML, CSS, JS, dan aset lain. Bukan konten HTML yang dirender secara dinamis oleh server. Terakhir adalah package manager yang akan dipakai. Di sini aku pilih yang PNPM. Setelah pembuatan proyek berhasil, langsung aja aku coba jalankan servernya dengan PNPM dev. Oke, sepertinya berhasil dijalankan. Katanya sistem aku bisa akses melalui localhost 5173. Langsung aja aku coba buka. Hasilnya sudah bagus. Setidaknya sudah ada website yang bisa ditampilkan. Kembali ke aplikasi VS Code. Saya akan tunjukkan sekaligus mengaktifkan plugin apa aja yang saya pakai. Saya pakai plugin Eslin, kemudian Prettier, lalu plugin Svelte for VS Code. Sementara itu dulu aja untuk saat ini. Berhubung proyek Rust kedepannya akan saya gabungkan ke sini, struktur direktori proyek perlu saya sesuaikan. Saat ini, seluruh kode dari proyek Svelte diletakkan di folder src. Kalau kita lihat dalamnya, di sana udah ada beberapa komponen dasar yang menghasilkan tampilan web yang kita lihat tadi. Folder src aku pindahkan ke folder base. Folder src aku rename jadi web. Jadi, kedepannya yang ada di folder base ini adalah komponen dasar yang akan dipakai untuk seluruh modul. Kemudian, folder static yang juga merupakan bagian dari komponen Svelte. Ini aku pindahkan ke dalam folder web. Sampai tahap ini, saya rasa struktur direktori dari proyek ini sudah lumayan rapi. Tapi, apa yang saya lakukan barusan akan menyebabkan error. Kalau nggak percaya, saya coba jalankan servernya. Tuh kan, di sana ada teks merah yang menginformasikan bahwa src/app.html tidak ditemukan. Untuk mengatasinya, kita perlu memberitahu Svelte bahwa struktur folder atau direktori dari proyek ini tidak mengikuti standar Svelte. Caranya, kita perlu buka file svelte config.js. Di bagian konfigurasi kit, saya tambahkan atribut files. Atribut ini sebenarnya udah deprecated, tapi ya udah, saya nggak peduli karena nggak ada gantinya. Isi dari files ini adalah objek yang di dalamnya saya tambahkan atribut src. Nilai dari src adalah base/web. Jadi sederhananya, yang barusan saya lakukan adalah memberitahu Svelte bahwa folder src saya ubah menjadi folder base/web. Oke, lanjut. Tadi kalau kalian masih ingat, saya juga sempat memindahkan folder static ke web. Folder static ini tadinya ada di luar src, jadi konfigurasi atribut src ini tidak sekalian memberitahu bahwa folder static diubah.
Jadi di sini aku perlu tambahkan atribut assets. Nilai konfigurasinya adalah base/web/static. Setelah itu kita coba lagi jalankan websitenya. Nah, sekarang website udah kembali berjalan normal. Saya coba tes buka robots.txt. Ini adalah salah satu file static. Nah, terbuka ya. Berarti konfigurasinya udah bener. Nah, mumpung lagi buka robots.txt, kalian aja aku benerin konfigurasinya. Konfigurasi disallow perlu aku atur menjadi slash. Jadi robots.txt adalah file yang akan dibaca oleh search engine, contohnya Google. Dengan mengatur disallow menjadi slash, itu berarti kita memberitahu search engine agar website panel ini tidak di-crawl atau di-index. Website panel biasanya kan bersifat rahasia. Jadi sebisa mungkin kita cegah agar alamat website tidak sampai muncul di pencarian search engine. Terakhir, untuk mengakhiri sesi kali ini, saya lakukan commit version control. Oke, udah beres. Yaudah kalau gitu, saya pamit dulu. Sampai jumpa.